masing-masing dengan nilai kerugian negara terbesar.
Siapa yang malu kalau menyontek? Gak ada yang malu. Oh, berarti pada menyontek nggak? Enggak. Nah, kalau misalkan tidak punya malu untuk menyontek atau melihat tugas teman lainnya, berarti tidak memiliki iman yang baik. Berarti lemas. Selanjutnya bakalan ditanyakan oleh Pak apa saja yang bisa bilang. Lanjut ya, masih semangat nggak? Masih ya, masih semangat ya? Puasa dengan bisa bikin alasan buat nggak semangat dong? Tapi agak semangat belum banyak yang semangat ya? Oke lanjut. Bentar, belum dibaca ya? Apa saja contoh korupsi yang biasa dilakukan? Oke lanjut. Nah ini contoh korupsi yang biasa dilakukan di lingkungan sekolah. Contoh mencontek saat ulangan seperti tadi yang dikatakan sama Pak. Hal ini awal mula dari sikap kecurangan yang telah bisa membesar hingga menjadi pribadi yang koruptif. Di kelas ini ada yang suka mencontek nggak? Kalau ulangan? Jangan saling menuduh. Kalau berani langsung saya gitu. Bisa nggak? Itu baik atau enggak? Masa mencontek baik juga enggak? Ya, berarti lain kali jangan diulangi lagi ya. Karena mencontek itu termasuk bagian dari korupsi yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian ada bohong kepada orang tua terkait uang jajan. Semua tindakan besar itu berawal dari hal kecil. Ayo siapa yang suka bohong pada orang tuanya kalau minta uang jajan? Bilangnya di rumah beli buku padahal enggak. Ayo siapa yang terangkan dulu? Nah, ada ya? Jangan lagi kayak gitu ya. Baik ya, itu baik itu termasuk korupsi pada orang tua. Kemudian bolos dan terlambat sekolah. Bolos sekolah merupakan tindakan keberanian dalam melanggar peraturan. Siapa yang pernah bolos? Tidak ada ya, bagus sekali. Jangan bolos karena sekolah. Atau ada yang pernah beralasan sakit padahal nggak sakit biar nggak berangkat sekolah, benar nggak? Nah itu pernah masih kau. Jangan diulangi lagi ya. Nah itu termasuk korupsi. Kemudian, kalau terlambat sekolah pasti ada ya. Terlambat sekolah itu termasuk korupsi di lingkungan sekolah. Korupsinya apa? Korupsi waktu. Harusnya ada. Jangan saling tuduh. Introspeksi diri kita masing-masing. Terlambat sekolah itu termasuk korupsi waktu. Harusnya udah jam pelajaran kalian belum berangkat kan waktunya jadi terbuang. Korupsi waktu namanya. Kemudian, perhatikan kita memberikan sesuatu untuk maksud tertentu. Perilaku ini mencerminkan perilaku penyuapan. Tahu nggak penyuapan itu apa? Bukan penyuapan ini makanan ya. Kata lainnya disogok supaya pernah dengar contohnya apa ya? Contoh ya biar apa? Memiliki maksud tertentu, tujuan tertentu gitu ya. Kalian pengen tapi belum terwujud terus kasih sesuatu ke orang tersebut biar tercapai tujuan kalian itu termasuk sesuatu yang korupsi, yaitu penyuapan. Lanjut. Nah ini mengambil jajan di kantin namun tidak membayar secara keseluruhan, benar nggak?
Biar gak ngantuk tak tunjuk ya, atau yang rame tak tunjuk. Apa tadi yang tak jelasin tadi apa? Ini loh yang tak jelasin tadi. Terus ya, benar sama penjaga ya. Oke, mengambil jajan di kantin tapi uangnya tidak membayar secara keseluruhan atau kurang atau bahkan tidak membayar. Nah itu termasuk jenis korupsi yang ada di lingkungan sekolah, di kantin tempatnya. Itu enggak bagus ya. Nah ini udah pernah belum mengaku kehilangan uang padahal uangnya tidak hilang? Ayo. Kalian pernah nggak dengar pengumuman di sekolah ditemukan ada uang hilang gitu? Nah, terus ada yang ngaku uang itu palsu padahal bukan? Pernah nggak? Pernah? Kapan? Di rumah pas apa itu? Ibu dong. Ibu selalu pilih kasih. Kok pilih kasih? Betul. Karena mamanya minta duit tapi nggak ada duit. Tapi kalau adanya dikasih tapi dikasih. Jadi itu yang tak jelasin kan mengaku kehilangan uang padahal uangnya itu nggak hilang. Dan nggak boleh karena itu nggak baik ya. Ini sama aja mengambil uang yang bukan haknya kalian. Kalau misal kalian ngaku-ngaku kehilangan apa masalah dengan ditiru. Oke, lanjut. Bahaya dari tindakan korupsi. Ada yang tahu nggak? Bentar, angkat tangan dulu ya nanti ya. Ada yang tahu nggak bahayanya dari tindakan korupsi? Turun dulu tangannya satu. Bentar, turun dulu tangannya. Turun dulu, bentar itu. Nah itu 1, 2, 3 nanti angkat tangan. Satu-satu aja. 1, 2, 3. Ya, dulu. Cukup darah. Ya, terus kamu merugikan negara ya kalau korupsi di negara, merugikan negara. Nah, kamu dulu. Dihukum. Hukumannya apa biasanya? Apa? Nah, di penjara. Ini dulu. Merugikan warga ya kalau korupsinya di lingkungan masyarakat ya, merugikan warga. Terus hukum mati. Kalau kamu korupsi hukum mati. Hukumannya sesuai sama hukuman yang berlaku di negara ya. Terus tadi ada lagi ya apa yang bisa dibikin? Ya coba lihat. Oke, menurutnya sikap jujur dan disiplin ya tadi bahaya melakukan korupsi itu salah satunya itu. Menurutnya sikap jujur dan disiplin kalau dari kecil sering melakukan korupsi maka nanti bisa menjadi orang yang sikapnya nggak jujur atau turun tingkat kejujurannya, nggak disiplin juga karena kalau sering korupsi. Kemudian harga barang menjadi naik. Nah ini kalau korupsi di negara atau masyarakat, nah itu harga barang bisa menjadi naik kalau melakukan korupsi. Yang rugi siapa? Yang rugi bukan rugi. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Yang rugi kan orang lain.
meningkatnya kemiskinan ada juga menghambat proses pembangunan negara. Nah ini karena awalnya terjadi korupsi, pembangunannya jadi terhambat. Oke, next. Memperhambat pemerataan pendidikan. Kalau dengan korupsi, dananya untuk pemerataan pendidikan jadi terhambat. Kemudian ada lagi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahnya sering korupsi, masyarakatnya nggak percaya, gitu ya. Lanjut. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Isma. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi bayarnya apa aja? Ada masih ingat? Ada. Bayarnya tadi loh. Kurangnya, menurunnya kondisi. Terus meningkatnya harga. Lagi. Jadi mahal. Menurunnya nggak jujur. Kira-kira coba anak-anak di sini mau tidak kalau nanti ke depannya negaranya akan seperti
Oke, sudah ya, katakan berarti masih dijamin orang tua ya sini. Nah, mulai sekarang, mulai hari ini kalian harus berlatih mandiri. Minimal bisa ambil baju sendiri, lipat baju sendiri. Nah, makan sendiri tidak diambilkan orang tua. Loh, lawat, kerja keras.
6. dihafalkan. Terus gini, kalau bisa bilang generasi anak bangsa, generasi anti korupsi, nanti jawabnya berani, jujur, hebat. Ya, Jawab ya. berani, jujur, hebat. Generasi anti korupsi, Berani, jujur, hebat. Oke, setelah ini akan ada kuis. Quiz. Yang tadi memperhatikan pasti tahu ya. Jadi Krisna dan teman-teman yang lain atau dari gugus yang lain sudah menyiapkan ada beberapa Ada apa? Ada apa? Ya ini yang door prize istimewa. Hanya ada 4 kesempatan karena waktunya sudah mau habis. Jadi hanya ada 4 kesempatan. Nanti yang bisa angkat tangan ya. Ya, yuk. Soal yang pertama. Di surat Al-Quran apa yang menerangkan kita tidak boleh korupsi? Jadi dulu tadi. Belum. Oke, aja. Sudah. Dulu. Oke, sekarang anteng. Nanti jurinya partner kemudian dari belakang ya. Jadi jangan berdiri, semua duduk. Nanti yang paling cepat tangannya yang lihat partner sama bila. Soal nomor 2. Ayo sudah semua? Udah siap? Apa contoh korupsi di sekolah? Siapa lupa bar? Ini dulu. Yuk. Apa? Sekolah. Lagi. Minimal 3, yuk 3. Bola sekolah. Sekolah. Jangan diam. Apa? Bola sekolah. Satu lagi. Ya, dua satu lagi. Jadi, yuk. Nanti giliran ketiga baru tunjuk tangan ya. Semuanya di bawah saudara. 1, 2, 3. Siapa dua? Apa contoh korupsi di sekolah? Yang lain dulu.
Oke. Tulis mie.